Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Erwin Chandra Winata. Dan untuk kisah yang akan saya bacakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Saat Diksar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Perkenalkan, namaku Ica. Kejadian ini aku alami ketika mengikuti kegiatan pendidikan dasar di sebuah organisasi pecinta alam. Meskipun kejadiannya sendiri sudah sangat lama, tapi bagiku pengalaman ini masih menjadi sebuah misteri sampai sekarang. Jumat 16 Mei 2014. Pagi itu cuaca lumayan cerah. Kami bertujuh, yaitu aku, Reni, Iksan, Angga, Robi, Ahmad dan Akbar, berkumpul di base camp untuk briefing sebelum melakukan long march menuju lokasi Diksar. Seharusnya peserta Diksar adalah 10 orang, namun karena ada suatu hal, 3 orang lagi tidak bisa mengikuti kegiatan Diksar ini. Kegiatan ini sendiri rencananya akan berlangsung selama 4 hari 4 malam. Setelah melakukan briefing, akhirnya kami bersiap untuk long march menuju lokasi Diksar yang kami sendiri pun tidak tahu lokasinya berada di mana. Kami hanya diberi sebuah peta dan sedikit kisi-kisi tentang lokasi tersebut. Oh ya, kami semua adalah teman semasa SMP yang memang sebelumnya juga sudah beberapa kali mendaki gunung bersama sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam organisasi ini. Singkat cerita, setelah melakukan long march selama 8 jam, akhirnya pukul 5 sore kami tiba di lokasi Diksar yang ternyata berada di kawasan Gunung B. Gunung ini berada di perbatasan antara Bandung Utara dan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sebenarnya jarak dari base camp ke tempat ini tidak terlalu jauh, namun di peta kami harus berputar-putar dulu. Dan kami juga harus melewati beberapa pos yang sudah disiapkan oleh panitia. Setelah beristirahat sebentar, kami semua berkumpul di depan api unggun untuk perkenalan dan acara ramah tamah. Karena memang panitia Diksarnya bukan dari senior-senior kami, melainkan cabutan dari organisasi lain. Setelah acara ramah tamah selesai, kami pun diperbolehkan untuk beristirahat. Aku tidur berdua bersama Reni, sedangkan para pria tidur dalam satu tenda lainnya. Malam pertama berada di tempat ini, tidak ada kejadian aneh. Aku hanya bermimpi berada di sebuah sungai bersama Akbar dan Robi. Kami bertiga asik sekali berenang di sungai itu. Saat aku membenamkan seluruh tubuhku, aku melihat ada sebuah cahaya berwarna merah yang berasal dari dasar sungai itu. Dan ketika aku mengangkat kepalaku, air sungai itu berubah menjadi warna merah seperti darah. Sedikit mengerikan memang, namun aku masih menganggap semua itu hanya bunga tidur saja. Sabtu 17 Mei 2014. Bangun-bangun! Terdengar suara teriakan dari panitia membangunkan kami semua. Kulihat jam masih menunjukkan pukul 4:30 pagi. Hawa yang dingin membuatku malas untuk beranjak dari sleeping bag. Kalian bangun! Suara teriakan tersebut kali ini diiringi dengan suara nesting yang sedang dipukul-pukul. Setelah sholat berjamaah, senam pagi, dan sarapan, akhirnya pagi ini acara Diksar dimulai. Kami bertujuh dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A ada Reni, Angga, Ahmad, dan Iksan. Sedangkan aku di kelompok B bersama Akbar dan Robi.
Satu persatu program demi program yang sudah disusun oleh panitia dapat kami ikuti dengan baik. Acara Diksar hari ini berjalan dengan lancar dan aman. Hingga pada sore harinya, kami direndam di sebuah sungai. Kami harus menjawab pertanyaan dan teka-teki dari panitia. Jika tidak bisa menjawab, maka hukumannya adalah kami harus membenamkan kepala ke dalam sungai tersebut selama 10 detik. Dari 12 pertanyaan, kami hanya salah 3 kali, yang berarti kami harus jongkok membenamkan seluruh badan dan kepala kami ke dalam sungai sebanyak 3 kali. Air sungai ini jernih sekali karena memang berada di kaki gunung. Namun di pinggiran sungai ini banyak sekali kotoran sapi. Karena merasa jijik, aku memutuskan untuk memejamkan mata saat berada di dalam sungai itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku berhitung dalam hati. Kemudian pada hitungan ke-10, aku menaikkan kepala ke permukaan air. Raut wajah Robi terlihat sangat tegang sekali. Entah karena apa. 1, 2, 3, 4. Sayup-sayup aku mendengar ada suara seperti yang sedang berteriak. Saat ku naikkan kepala, ternyata Robi sedang dimarahi oleh panitia. Wajah Robi terlihat sangat ketakutan. "Maaf Kang, saya boleh minta ganti hukuman. Hidung saya alergi kalau kena air," ucap Robi setengah memohon. Kenapa dia? Batinku penuh tanya. Sejak kapan dia alergi dengan air? Setauku, dulu dia jago berenang dan paling betah berada di air. "Ya udah, kamu push up," ujar panitia sambil berteriak. Saat hukuman ketiga, aku memberanikan diri untuk membuka mata. Dan ternyata di dasar sungai ini, aku melihat ada sebuah cahaya berwarna merah. Seketika waktu menjadi terasa lambat. Aku seperti mengalami dejavu. Ya, ini sama persis dengan yang aku alami di dalam mimpi tadi malam. Pada hitungan ke-10, aku langsung menaikkan kepalaku dan melihat sekeliling. Alhamdulillah air sungai ini tidak ikut berubah menjadi warna merah. Kulihat wajah Akbar, bermaksud ingin tahu apa dia juga melihat cahaya itu. Ternyata ekspresinya biasa saja. Apakah cahaya itu juga yang membuat Robi ketakutan? Hatiku bertanya-tanya. Akhirnya acara Diksar hari pertama selesai dilaksanakan. Kami diberi waktu istirahat sampai nanti pukul 9 malam. "Bi, lu kenapa tadi?" tanyaku pada Robi. "Enggak apa-apa kok," jawab dia datar. "Lu jangan bohong, sejak kapan lu alergi?" tanyaku mendesaknya. "Enggak kenapa-napa, emang gua alergi kok," ucap dia dengan ketus. Entah kenapa semenjak kejadian tadi, gelagat Robi langsung berubah. Dia menjadi lebih pendiam. Akhirnya pukul 21 tiba. Kami semua disuruh berbaris rapi di tengah area camp. "Selamat malam," ucap panitia dengan suara lantang. "Malam," jawab kami serempak. "Selamat malam." Panitia mengulangi ucapannya dengan suara yang lebih lantang dari sebelumnya. "Malam." Sontak kami langsung menjawab dengan teriakan yang lebih keras dari suara panitia. "Bagus, kalian harus semangat biar gak ngantuk," ucap panitia lagi. Ternyata ini waktunya kami untuk jurit malam. Kami disuruh berjalan satu persatu dengan rentang waktu 10 menit tiap orang, menyusuri rute yang sudah dibuat oleh panitia dengan 3 pos yang harus dilalui. Jarak antar pos per pos 40 menit. Dengan pita berwarna merah putih yang tersebar di sepanjang jalur sebagai tanda agar kami tidak tersesat. Tiap orang hanya dibekali 1 buah obor minyak dan 3 batang korek api. Satu persatu dari kami mulai berjalan meninggalkan area camp. Aku mendapat urutan nomor 6 sebelum Akbar yang berada di belakangku. Aku nyalakan obor, membaca doa, kemudian kulangkahkan kaki ini dengan mantap. Suara-suara menyeramkan seringkali kudengar. Namun aku masih bersikap biasa saja karena aku yakin kalau semua itu adalah ulah dari para panitia yang sengaja ingin membuat pesertanya takut. Tidak lama kemudian jantungku dibuat berdebar-debar. Dari jauh aku melihat ada sesosok putih seperti pocong.
Bisa aja ini panitia, ucapku dalam hati. Aku terus berjalan sambil meneliti kanan dan kiri, mencari tanda pita merah putih agar tidak salah jalan. Tapi semakin aku mendekati sosok yang ada di depanku itu, entah kenapa hatiku menjadi ragu. Itu beneran panitia atau bukan ya? Aku mulai tidak enak hati. Kini jarakku dengan pocong tersebut sudah sangat dekat, sekitar 5 meteran. Posisi pocong itu membelakangiku, dan aku perhatikan kaki pocong itu sepertinya menapak ke tanah. Iseng aku mengambil tanah dan mengepal-ngepalkannya menjadi bentuk bulat untuk menimpuk pocong itu. Namun saat aku akan melemparnya, kulihat pocong itu berbalik badan, melihatku lalu terbang. Tiba-tiba saja angin berhembus kencang sampai memadamkan obor yang ada di tangan kiriku. Kemudian pocong itu langsung menghilang entah kemana. Karena takut, aku memutuskan untuk balik arah menemui Akbar. Bar, gue bareng sama lu ya, pintaku saat bertemu Akbar. Emang kenapa kalau ketahuan panitia bisa dimarahin kita, ucap Akbar. Gak apa-apa deh dimarahin, gue takut kalau jalan sendirian. Akhirnya aku dan Akbar jalan berbarengan. Tapi sudah sekitar 1 jam lebih kami berjalan, namun belum juga sampai di pos 1. Padahal jalur yang kami lalui sudah benar. Kepalaku mulai berpikir yang macam-macam. Sejak kejadian tadi, perasaan takut terus saja mengikutiku. Sambil berdoa, kami terus mencari tanda pita di sepanjang jalur. Sampai akhirnya, kami sampai di pos 2. Kenapa kalian barengan? Tanya salah satu panitia. Saya tadi kebingungan nyari jalurnya Kang, terus ketemu sama Akbar, jawabku berbohong. Setelah mendapatkan berbagai pertanyaan, aku disuruh untuk melanjutkan lagi perjalanan seorang diri. Sedangkan Akbar masih ditahan oleh panitia. Dalam pikiranku, masih terus terbayang-bayang sosok pocong yang tadi kulihat. Langkah kaki aku percepat agar segera sampai di finish dan mengakhiri jurit malam ini. Tidak jauh di depan, aku melihat ada cahaya obor. Aku berlari mengejarnya agar bisa jalan berbarengan. Ternyata itu Robi. Bi, bareng dong, gue takut. Robi menoleh kepadaku, namun dengan ekspresi seperti orang ketakutan. Kenapa lu? Aku coba bertanya. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja dia berlari menjauhiku. Refleks aku pun ikut berlari karena kaget, sambil terus memanggil Robi agar berhenti. Saking kencangnya kami berlari, obor yang ada di tanganku kembali padam lagi. Kalian kenapa? Ternyata kami sampai di pos 3. Nggak tahu Kang, tiba-tiba Robi lari, saya juga ikut lari karena kaget, jawabku dengan nafas yang ngos-ngosan. Kenapa Robi? Tanya panitia lagi. Nggak kenapa-napa Kang, cuma kaget aja, jawab Robi gemetar. Udah, kalian istirahat dulu, ucap panitia sambil menyodorkan air minum. Setelah 15 menit beristirahat, akhirnya Robi disuruh kembali jalan. Panitia hanya berpesan pada Robi untuk hati-hati dan jangan lupa berdoa. Dan 10 menit kemudian, aku pun diizinkan untuk kembali berjalan. Panitia memberiku pesan yang sama seperti kepada Robi. Akhirnya aku berhasil sampai di camp area dan menyelesaikan jurit malam ini. Kulihat teman-teman lain yang datang lebih dulu sedang duduk melingkar sambil menghangatkan badannya di depan api unggun. Namun aku tidak melihat Robi di situ. Robi kemana Mat? Tanyaku pada Ahmad. Dibawa ke tenda, pas sampai sini dia pingsan, jawab Ahmad membuatku kaget. 1 jam sudah berlalu, keadaan Robi sudah mulai membaik. Dia sudah bergabung bersama kami di depan api unggun. Akbar kok belum nyampe-nyampe ya? Sebuah pertanyaan muncul dari bibir Reni. Iya ya, harusnya kan gak beda jauh sama Ica. Jangan-jangan dia nyasar, ucap Iksan dan Angga. Jangan bilang gitu ah, Reni mengingatkan. Tapi benar juga, seharusnya jarak aku dan Akbar tidak terpaut jauh. Apa dia masih ditahan di pos 2? Batinku bertanya-tanya. Tidak lama kemudian semua panitia yang berjaga di posnya masing-masing mulai berdatangan. Dan kami para peserta diperbolehkan untuk beristirahat di tenda.
Namun aku tidak melihat ada Akbar di antara mereka. Malam ini kami semua digabung dalam satu tenda besar. Aku langsung memilih area paling pojok untuk merebahkan diri di samping Reni. Sambil tiduran kami berbincang-bincang sambil menunggu rasa kantuk datang. Apa mungkin panitia sengaja ngumpetin Akbar buat ngetes kita? Tanyaku kepada teman-teman yang lain. Nah, bisa jadi, biasanya begitu. Nanti panitia nyari-nyari kesalahan biar kita dihukum, timbal teman-teman yang lain. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba kami dikagetkan oleh Reni yang berteriak sambil menangis. Ren, kenapa Ren? Aku langsung memeluk sambil mencoba menenangkannya. Namun entah kenapa, dia malah menjerit semakin keras dan seperti ketakutan. Angga langsung keluar untuk memberitahu panitia. Setelah ditenangkan oleh panitia, akhirnya Reni bisa kembali normal lagi. Udah, kalian sekarang tidur. Nanti pagi masih ada kegiatan lagi, ucap panitia. Akbar kemana Kang? Dia belum balik, ucapku khawatir. Dia lagi disusul sama panitia yang lain. Udah, kalian istirahat ya, jawab panitia sambil pergi meninggalkan kami. Minggu 18 Mei 2014. Bangun, teman kalian belum diketemukan. Panitia membangunkan kami saat kondisi masih gelap. Aku yang hari kemarin malas-malasan untuk bangun, kali ini langsung bergegas keluar tenda. Kulihat jam masih pukul 5 pagi. Panitia menjelaskan kalau Akbar dinyatakan hilang dan program Diksar untuk sementara dihentikan. Setelah sarapan dan briefing, kami semua langsung mencari Akbar. Kami semua berpencar dan menyisir seluruh area tempat ini. Beberapa panitia mencari sampai ke desa yang berada di bawah sana. Bahkan ada juga yang mencari ke dalam hutan dan puncak gunung ini. Seolah memang sebuah pertanda buruk, saat kami melakukan pencarian, tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat deras. Kami para peserta disuruh untuk menunggu di tenda, sedangkan panitia terus mencari meski dalam keadaan hujan. Namun sampai malam tiba, Akbar masih belum juga ditemukan. Senin 19 Mei 2014, aku memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian-kejadian aneh yang aku alami kepada salah satu panitia. Dan panitia itu juga membenarkan bahwa memang banyak sekali keganjilan-keganjilan yang terjadi di sini. Reni pun angkat bicara. Iya, tadi malam juga yang saya lihat pojok tenda bukan Ica, tapi pocong, ucapnya sambil gemetar. Kami semua langsung kaget mendengar perkataan Reni. Pantas saja saat aku peluk dia, malah berteriak semakin keras. Akhirnya kegiatan Diksar dihentikan. Dan hari itu juga, semua peserta dipulangkan dengan menggunakan mobil angkot yang sudah dicharter oleh panitia. Selanjutnya adalah kejadian di TKP saat peserta sudah pulang. Cerita ini dituturkan oleh salah satu panitia yang bernama Agus. Setelah aku mengantarkan para peserta pulang, siang itu aku langsung kembali lagi ke lokasi Diksar. Di perjalanan, bapak sopir angkot pun bercerita. Memang tempat yang kami pakai itu lumayan angker. Meskipun tidak terlihat menyeramkan, tetapi banyak sekali kejadian-kejadian aneh di tempat itu. Dan bapak sopir angkot itu menyarankan agar kami memanggil orang pintar. Singkat cerita, aku pun tiba di lokasi Diksar. Beberapa panitia yang lain masih mencari Akbar. Sore hari hujan turun lagi dengan deras. Kami semua berkumpul di tenda utama untuk melakukan evaluasi atas kejadian ini. Aku pun menyampaikan saran dari bapak sopir angkot tadi. Dan ternyata rekan-rekan yang lain pun setuju. Dengan kondisi masih hujan deras, selepas maghrib aku bersama Yayan turun ke desa untuk mencari ustadz. Setelah bertanya pada penduduk desa, akhirnya kami bertemu dengan Pak Yadi, nama samaran. Aku menceritakan semua kejadian yang telah menimpa kami kepada Pak Yadi, dan sepertinya beliau pun paham. Selepas Isya, kami bertiga langsung bergegas menuju lokasi Diksar. Semakin malam hujan semakin deras, beberapa kali disertai dengan kilatan petir yang menambah rasa khawatir kami akan kondisi Akbar. Kulihat Pak Yadi tampak sedang memperhatikan seluruh camp area ini. Kemudian beliau diam mematung sambil memejamkan matanya. Tidak berselang lama,
Pak Yadi mengajak kami semua untuk pengajian di dalam tenda utama. Tapi di tengah pengajian itu, tiba-tiba saja salah satu rekan kami yang bernama Ade mengalami kesurupan. Dia meloncat keluar tenda sambil mengaum seperti harimau. Pengajian langsung terhenti dan kami segera berlari mengejar Ade. 4 orang panitia yang memegang tubuh Ade terlihat sangat kewalahan. Tenaga Ade sangat besar sekali. Pak Yadi komat kamit sambil memegang kepala adik. Namun tingkah adik malah semakin beringas. "Ini siapa?" tanya Pak Yadi pada sosok yang ada di dalam tubuh adik. "Saya. Ada apa ini rame-rame?" jawab adik. Ternyata makhluk yang masuk ke dalam tubuh adik adalah penghuni gunung sebelah. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan hilangnya Akbar. Dia hanya merasa terundang oleh pengajian kami. Tidak lama kemudian, akhirnya adik bisa kembali normal. Kemudian Pak Yadi minta disiapkan tenda, lalu beliau masuk ke dalam tenda itu sendirian. Entah apa yang dilakukan di dalam tenda itu, dia hanya berpesan, apapun yang terjadi nanti, biarkan saja tendanya jangan dibuka, kecuali kalau saya yang suruh. Kami hanya mengangguk, tanpa menanyakan alasannya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rintik hujan pun tinggal menyisakan gerimis kecil saja. Sudah 1 jam Pak Yadi berada di dalam tenda, namun belum juga ada perintah apa-apa. Rekan-rekan panitia yang lain sudah sangat kelelahan. Ditambah memang kami semua kurang tidur. Hingga akhirnya sebagian dari kami mulai tertidur pulas, sedangkan aku dan ke-4 rekan lainnya terjaga untuk menunggu Pak Yadi. Takut jika sewaktu-waktu Pak Yadi membutuhkan tenaga kami. Pikiran dan hatiku benar-benar tidak tenang. Sebentar-sebentar melihat jam, kemudian melihat tenda yang diisi Pak Yadi, kemudian melihat jam lagi, lalu melihat tenda lagi. Hanya itu yang aku lakukan secara berulang-ulang. Sampai akhirnya pukul 1:30 pagi, terdengar Pak Yadi memanggil kami. "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Cepat kamu cari telur ayam dan belimbing wulung," ucapnya dengan tergesa-gesa. Seolah kami semua kini sedang dalam keadaan yang sangat genting. Hingga tanpa pikir panjang, aku langsung mencari kedua benda tersebut, ditemani oleh Adul dan Raymond. Sepanjang perjalanan aku berpikir keras, telur apa yang harus aku cari, belimbing wulung seperti apa yang harus kubawa, dan berapa banyak. Jam segini aku harus mencari di mana. Yang terlintas di pikiranku adalah pasar. Biasanya jam segini pasar sudah mulai beroperasi. Meskipun jarak untuk menuju pasar itu sangatlah jauh. Kami mulai memasuki perkampungan yang sangat sepi. Hanya ada kami bertiga yang berjalan, ditemani tetesan sisa air hujan. Entah kenapa kami berjalan seperti mengalir begitu saja. Yang awalnya tujuan kami adalah pasar, tapi kenyataannya langkah kaki ini malah menuntun kami menuju rumah Pak Yadi. "Assalamualaikum, punten," ucapku sambil mengetuk pintu rumah Pak Yadi. Perlu beberapa kali aku mengetuk pintu itu sampai akhirnya terdengar suara "Waalaikumsalam" dari dalam rumah ini. Perlahan istri Pak Yadi mulai membuka pintu untuk kami. "Maaf Bu mengganggu, saya disuruh Pak Yadi untuk mencari telur dan belimbing wulung." Aku menjelaskan maksud kedatangan kami. "Oh, tunggu sebentar," jawab beliau sambil kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian beliau kembali dengan sebuah kantong kresek kecil yang di dalamnya terdapat sebutir telur ayam kampung. "Ini telurnya, pohon belimbingnya ada di belakang," ucap beliau sambil menunjuk arah belakang rumah. "Terima kasih Bu, kami langsung pamit ya, sudah ditunggu soalnya," jawabku sambil merapatkan kedua telapak tangan. Aku langsung bergegas menuju belakang rumah Pak Yadi dan memetik 3 buah belimbing wulung yang ukurannya paling besar. Kemudian segera kembali menuju lokasi diksar. Di tengah perjalanan kami dihadang oleh makhluk tinggi besar. Matanya merah dan mulutnya menyeringai. Makhluk itu tertawa-tawa sambil menunjuk pada bungkusan kantong kresek yang aku bawa. Mendengar suara tertawa yang menyeramkan itu membuatku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa pasrah sambil menangis ketakutan. Dalam hati aku terus berdoa meminta pertolongan. Makhluk itu ingin merebut bungkusan yang ada di tanganku. Namun entah dari mana datangnya,
Tiba-tiba saja ada seseorang berpakaian serba putih. Orang itu bertarung mengusir makhluk tinggi besar tadi. Seketika angin berhembus sangat kencang. Pertarungan itu mirip seperti di film Kolosal yang pernah kutonton. Aku sungguh tidak percaya dengan pemandangan yang ada di hadapanku ini. Berkali-kali aku meyakinkan mataku, namun kejadian ini memang nyata. Setelah makhluk itu pergi, aku langsung berterima kasih pada orang yang berpakaian serba putih itu. Tapi lagi-lagi aku dibuat terkejut. Wajah orang itu mirip sekali dengan Pak Yadi, namun raut wajahnya terlihat sedikit lebih tua. Dia tersenyum kepadaku. "Silakan jalan, Nak," ucap orang itu sambil menundukkan badannya. "Gus, kenapa lu? Woi." "Ya elah malah nangis, bikin parno kita aja lu." "Gus, ayo jalan," ucap Raymond dan Abdul. Aku hanya terdiam kebingungan dan sedikit malu pada mereka. Entah kejadian barusan benar-benar terjadi atau hanya halusinasi saja, karena kedua rekanku itu tidak mengalaminya. Sesampainya di tenda, aku langsung menyerahkan bungkusan itu pada Pak Yadi. Kemudian beliau kembali menutup tenda dan berpesan yang sama seperti tadi. Apapun yang terjadi, tendanya jangan dibuka, kecuali kalau saya suruh. Azan awal mulai terdengar di telingaku. Pak Yadi keluar tenda dan menghampiri kami. "Kalian sholat berjamaah dan berdoa kepada Allah. Insya Allah Akbar baik-baik saja," ucap beliau sambil berpamitan pada kami. "Iya Pak, terima kasih atas bantuannya. Mari saya antar Pak." Aku menawarkan diri untuk mengantarnya karena merasa tidak enak sudah mengundang beliau. "Gak apa-apa, saya pulang sendiri. Kamu di sini saja. Ntar kamu dicegat lagi sama makhluk tadi," ucap beliau sambil tersenyum. Aku pun ikut tersenyum, meski dalam hatiku bertanya-tanya, kenapa beliau bisa tahu? Setelah Pak Yadi pergi, kami semua langsung mengecek ke dalam tenda yang tadi beliau pakai. Kondisinya masih tetap sama dan tidak ada yang aneh. Yang berbeda, kini di atas matras ada sebutir telur dan 3 buah belimbing wulung. Entah apa gunanya kedua benda tersebut. Pukul 10 pagi aku terbangun. Kulihat rekan-rekan yang lain sedang mengobrol sambil beres-beres. Kulihat Akbar juga sudah ada di antara mereka. "Siapa yang nemuin Akbar?" Sambil berbisik aku bertanya pada rekan-rekan yang lain. "Teh Siti yang nemuin," jawab rekan-rekanku. "Ketemu di mana Teh?" Aku penasaran. "Di dalam tenda itu lagi tidur," jawab Teh Siti sambil menunjuk tenda yang tadi malam dipakai oleh Pak Yadi. "Serius? Kok bisa ya?" tanyaku heran. Memang semuanya tidak masuk di akal, tapi setelah mengingat-ingat semua kejadian aneh yang aku alami, aku mencoba untuk menerimanya, meskipun itu semua di luar nalar dan logikaku. "Telur dan belimbing wulungnya dikemanain Teh?" tanyaku lagi. "Telur apaan?" Teh Siti balik bertanya. Ternyata dia tidak melihat kedua benda tersebut di dalam tenda itu. Setelah melaksanakan sholat zuhur, akhirnya kami pun beranjak pulang meninggalkan tempat ini. Tidak lupa kami semua mampir ke rumah Pak Yadi untuk sekedar berterima kasih karena beliau telah membantu kami. Namun tanpa disangka-sangka, Pak Yadi menahan kami semua dan mengajak untuk ngaliwet dulu di rumahnya. Beliau mulai bercerita bahwa sesungguhnya yang diincar oleh penghuni sana bukanlah Akbar, tetapi Ica dan Robi. "Kenapa mereka ngincar Ica sama Robi Pak?" tanyaku penasaran. Beliau hanya menggelengkan kepala sambil berkata, "Mungkin para makhluk itu menyukai mereka berdua." Aku pun lantas bertanya, bagaimana beliau bisa tahu kalau aku dicegat sesosok makhluk saat tadi subuh? Jawaban beliau cukup membuat kaget sekaligus kagum. "Karena yang bertarung melawan makhluk itu adalah saya," ucap beliau kemudian tertawa. Entahlah apa yang beliau katakan benar atau tidak. 2 hari setelah Akbar ditemukan, kami semua berkumpul di base camp untuk mengadakan syukuran. Dan kami semua dinyatakan sah menjadi bagian dalam organisasi ini. Kami bercerita tentang kejadian-kejadian di lokasi Diksar kemarin. Ternyata Robi pun mengalami kejadian yang sama persis denganku. Di malam pertama kami tiba di sana,
dia juga bermimpi tentang sungai itu. Dan dia juga melihat cahaya merah saat kami direndam di sungai tersebut. Alasan Robi berlari ketika bertemu denganku saat jurit malam adalah karena yang dia lihat saat itu bukan aku, tapi pocong, sama seperti yang Reni lihat. Dari awal perjalanan saat jurit malam itu, Robi selalu mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. "Terus lo pingsan pas sampai camp kenapa, Bi?" tanya Angga penasaran. Dengan mulut yang bergetar, Robi bercerita bahwa sebelum dia pingsan, tepat di area camp, dia melihat sebuah istana yang megah. Gerbangnya tinggi menjulang sampai menembus langit. Di depan gerbang itu, Robi melihat ada dua lelaki yang berdiri tegap. Badannya tinggi dan besar. Kedua lelaki itu tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Jenggotnya yang putih, panjangnya hampir menyentuh kemaluan mereka masing-masing. Dan di saat pulang, sebelum Robi tiba di rumah, dia disapa oleh tetangganya. "Abis pulang camping, Bi, tumben bawa oleh-oleh." "Sini dulu mampir, jangan dulu ke rumah," ucap tetangganya tersebut. Awalnya Robi menolak karena memang ingin segera istirahat. Namun tetangganya itu tetap memaksa agar Robi singgah. Bisa dikatakan kalau tetangga Robi itu bukan orang biasa. Tetangga Robi bilang kalau ternyata ada sesuatu yang ikut pada Robi. Alhamdulillah akhirnya sesuatu yang ikut itu bisa diusir. Lalu malamnya Robi dimandikan oleh tetangganya tersebut agar benar-benar bersih. Beberapa panitia yang datang di hari Kamis pun mengakui bahwa malam itu banyak sekali gangguan-gangguan yang mereka dapatkan. Ada satu kejadian di mana salah seorang panitia tiba-tiba marah dengan sendirinya. "Pergi, ngapain kalian di sini? Pergi, kami terganggu." Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.